masuk. Pak, kenapa Pak? Cuma pengen ketemu itu barusan Kalian nggak boleh lagi bikin rusuh di sini. Ini kameranya matiin. Bapak. Nggak tahu sih rasanya dari saya, itu ibu saya. Pokoknya kalian nggak boleh masuk ke sini. Itu ibu saya, Pak. Pak, nggak boleh, Pak. Pak, bukain, Pak. Pak, Jangan gitu. Pokoknya kalian nggak boleh masuk. Pak ngomong sama saya Pak. Pak, bukain, Pak, pokoknya kalian nggak boleh masuk ke sini. ini apa lagi? Ini Vanessa. Ini Nesa. Vanessa. Pak, Vanessa. Pak, kan janji mau bantu ibu saya. Ada apa lagi sih? Mbak, Vanessa tolong. Ayo masuk, masuk. Mas, bentar dulu dong, Kalian Mas. pokoknya nggak boleh masuk. Saya cuma ngejalanin tugas di sini. Mbak, Nesa, Mbak. Pokoknya kalian keluar. Mbak, Matiin dong kamera sebentar, kalian. Mbak. Saya udah bilang nungguin kabar dari saya. Biar kita ngobrol sama Vanessa. Bentar nih, Mbak Nesa udah mau ngobrol sama kita. Sebentar aja, kenapa sih, Mas? Mbak, kan saya udah bilang nungguin kabar dari saya. Kalau kayak gini caranya saya susah bilang ke orang tua saya. Mbak, tolong dong, Mbak, diusahain Ya cepat. nanti saya kabarin lagi. Gini, jangan dipaksa, oke? Gini deh Vanessa. Vanessa kan udah ngomong sama kita, mau ngebantuin. Iya, saya kan udah bilang kalau udah ibu saya kabarin lagi. Ngerti nggak? Mana janji mbak? Dengar kan saya ngomong apa? Mbak, tolong dong. Udah kalian keluar. Mbaknya juga nggak mau ketemu kalian. Udah ayo. Keluar, jangan bikin rusuh di sini. Udah ayo, cepat, keluar. Kalian keluar Iya, sekarang, keluar. udah, Pak. Ya udah deh. Kita kasih waktu aja dulu buat Mbak Nesa. Tadi kan dia bilang dia janji kan mau ngomong sama ibunya. Ya coba kita lihat, siapa tahu dia emang beneran ngomong kali ini. Aneh deh sama keluarga ini. Dia juga boleh punya nomornya. Ya udah, ayo. Mbak Fani. Pak. Ya Allah, Pak. Ini nggak enak kayak gini, Pak. Nggak tahu sih mbak, nggak tahu sih mbak, saya udah 2 hari nggak pulang. Ya, Nanti sama ibu ya Mbak tenang dulu, saya. caranya bukan kayak Mbak, begini Mbak. Mbak. Saya harus sama ibu saya. Bapak nggak tahu sih rasanya dari saya. Mbak, ya, tapi nggak harus kayak gini. Ini membahayakan diri sendiri, Mbak. Kebayang kalau ibu tahu Mbak kenapa-napa, ntar malah dia sedih nggak bisa ngerasain. Ibu saya. Mbak, tapi kan kita udah tahu itu Mbak di dalam. Maafin saya. Mbak, tenang. Astagfirullahaladzim, ya Allah, Mbak. Istighfar dan Mbak istighfar, Mbak. Jangan kayak begini, Mbak. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ini mau bulan puasa, Bang. Saya mau ngumpul sama ibu saya. Saya mau puasa sama ibu saya. Bukain. Kalian tadi. Ya Allah. Pak, tolong Pak. Bukain, Pak. Tolong, Kalian nggak Pak. usah. Ini lagi. Bukain, Pak. Pak, Ibu dengerin saya udah 2 hari nggak pulang, Bisa Pak. mbak, kalian nggak boleh masuk. Tolong ibu saya, Pak. Ibu saya udah 2 hari nggak pulang. Pak, ibunya kan udah 2 hari nggak pulang. Tolong, Emang Bapak nggak pernah dengar suara teriak-teriak dari dalam rumah? Saya juga tahu, saya juga pernah dengar. Ibunya suka dikasarin, dijahatin. Saya juga sudah lapor sama RT mas. Cuman saya cuman keamanan di sini. Saya cuman bertugas mas. Dikasari dalam bentuk apa Pak? Dalam hal omongan, dikasarin dalam hal lain juga. Cuman saya udah Gini deh Pak, ini kan Bapak sebagai security di sini, penjaga. Bapak nggak kasihan lihat anaknya seperti ini Pak. Anaknya itu cuma pengen ketemu sama ibunya. Di bulan puasa mereka cuma pengen bareng lagi Pak. Coba deh Bapak pakai hati nurani Bapak deh. Bapak kasih waktu Pak, kasih kesempatan buat ketemu sama anaknya Pak. iya. Iya, Mbak? mana Bu Arta? Mbak Fani, Mbak Fani. Loh, Mbak Fani. Mbak Fani mau ngapain?
itu dikasih. Kenapa nggak dari tadi sih, Pak? Mbak. Tuh ada sana. Loh, itu di atas. Ibu di atas. Ibu di atas. Cepet. Mbak. Ibu lagi di atas. Bu, Lazim. tenang, Bu. Ibu tenang. Ini apa-apaan Jangan coba di emosi, atas. Bu. Ibu tenang dulu. Ibu sabar, Bu. Ibu tenang dulu, sabar, Bu. Ibu tenang dulu. Bu, Enggak, Ibu tenang dulu. Ini kenapa ibu? Kenapa? Tenang dulu. Dia ketahuan kalau perhiasan saya nggak bikin saya ya mas. Mas. Padahal dia tolong deh ini. Ini ketahuan nih padahal dia ngambil cincin saya apa ini. Ibu beneran ngambil nggak, Bu? Jangan kayak gini mas. Astagfirullah. Nggak aku dia. Kali-kali sekali. Bu Mira, ini buktinya apa? Baik, dia nggak Ini mungkin cincin saya. ibu. Ibu ngambil cincin saya ini. Itu Oke, gini deh, biar semua tenang, biar semua tenang. Oke, Itu cuma fitnah. jangan kayak begini. mas. Kalau begitu dia aja mas. Ibu yakin dia ngambil ini? Ini buktinya. Ini Bapak Radir. Ini. Oke, gini deh, coba saya tanya ya, Bu. Bu, Silakan tanya. Ibu memang ngambil? Udah ini sama kita aja, Bapak. Kamu fitnah ibu saya orang baik. Bapak mending panggil Pak RT aja deh, Pak. Biar bisa jadi saksi nih. Ini biar saya ini dulu panggil Pak RT. Yaudah, Pak. Sama ibu pulang ke Ibu ini rumah. apa ya, Bu? Enggak, saya nggak ngambil saya. Udah deh, Bu. Diam, Pak. Saya Diam. nggak pernah ngambil. Saya nggak. Ibu, Tuh dia aja ngomong nggak pernah ngambil. ini Bu buktinya, Bu. Tolong deh, Ini Bu. tapi kan Tenang ada di dulu tangan deh. ibu loh. Kenapa sih, Bu? Dia ngambil perhiasan saya. Dia ngambil cincin saya. Bu Mira, Bu Mira, Ibu Mira emang ngambil perhiasannya? Mira, aku. Pernah, saya nggak pernah. Enggak, Ibu kok bisa semarah ini sama Ibu Mira tuh kenapa, Bu? Pulang, ibu. Bu, semua anak-anak saya. Pulang. Kaget ke dia, Mas. Kangen sama ibu. Anak-anak saya lagi perhatian sama dia. Bahkan suami saya, Mas. Saya ngeliat suami saya sama dia di kamar. Kok tuduhannya jadi kemana? Tentu bener, Bu. Ibu kenapa cemburu sama Ibu Mira, Bu? Sebagai ibunya, kenapa saya lebih sayang sama dia, Mas? Ya Allah. Jadi itu alasannya Ibu memfitnah Ibu Mira. Jadi selama ini Ibu Mira nggak pernah mencuri apapun? Astagfirullahaladzim, Bu. Ibu tuh Sakit hati, Mas. Udah, Bu. Udah dong, Bu. Udah. Lepas, Bu. Ibu, Bu. lihat saya, Ibu dengerin saya. Udah, Ibu tenang, istighfar, Bu. Ibu nggak boleh kayak begitu, Bu. Rumah tangga saya kagak jatuh, berantakan. Kejar apa lagi, Mas? Biar perempuan ini pergi dengan saya, Mas. Saya kan kuat lihat dia begini. Biar anak-anak saya benci sama dia, Mas. Saya benci sama dia, Mas. Jadi itu alasan Ibu fitnah, Ibu Mira. Ya Allah. Istighfar, Bu. Bu, udah, Bu. Udah, Bu. Istighfar, Bu. Bu. Anak saya lebih sayang sama dia, Mbak. Enggak, Bu, nggak mungkin, Bu. Nggak mungkin seorang anak malah Dia sayang. ngambil kasih sayang anak saya, Mbak. Astagfirullahaladzim, Bu, nggak mungkin seorang anak tuh nggak sayang sama ibunya. Saya benci dia, Mbak. Saya lakukan ini biar anak saya juga benci sama dia. Dengerin saya, istighfar, Bu. Nggak mungkin seorang anak nggak sayang sama ibunya. Bu, istighfar nggak mungkin, Bu. Ya Allah, Bu. Ibu kan di sini bekerja sebagai pembantu rumah tangga, asisten rumah tangga. Harusnya ibu tuh bukan hanya menyayangi anak-anaknya saja, Bu, tapi juga menyayangi orang tuanya. Ibu, Dianya nggak mau nyayangin anaknya, jadi sayang anak dia. Ini nih Pak, kata si ibu ini, katanya cincinnya diambil Pak, gitu Pak RT. jadi gini Pak RT, Ibu hati-hati ini menuduh Ibu Mira mencuri lagi perhiasannya. Tapi ini semua cuma salah paham kok Pak ya. Nggak perlu diperpanjang lagi ya Pak ya. Semua yang penting sekarang sudah selesai.
Dan cincinnya udah ditemuin, jadi bapak sama ibu-ibu mungkin nggak perlu dipermasalahkan lagi ya Bu ya, bapak ya. Yang penting mungkin ibu Artati dan ibu Mira bisa berbaikan lagi. Gini, Ya, apa salahnya Bu, sesama manusia. Berarti kita kan sama di sisi Tuh Tuhan. kan Bu. saling memaafkan aja ibu Artati dan ibu Mira. Gue heran ya sama orang-orang zaman sekarang. Gue nggak ngerti gitu, bisa cemburu hanya karena anak-anaknya dan juga suaminya mungkin bisa dibilang lebih dekat dengan asisten rumah tangganya. Ya, gimana ya, kalau menurut gue sih wajar ya seorang asisten rumah tangga memberikan perhatian lebih kepada majikannya. Iya. Dan Ibu Artati kenapa bisa melihat dari segi yang lain, dari perspektif yang lain, sampai cemburu, sampai bahkan memfitnah orang, biar dibenci. Gue itu udah gak masuk akal banget, tau gak sih? Ya mungkin Bu Artati juga punya alasan sendiri yo. Mungkin dia melihat kalau misalnya keakraban Bu Mira dan anak-anaknya tuh lebih dari keakraban dia sama anak-anaknya. Dan dia nggak punya cara lain. Atau mungkin dia sibuk dengan kerjaan dia. Ya semoga saja sih ini bisa menjadi pelajaran kita semua ya. Yang namanya cemburu terhadap seseorang itu tidak perlu ditunjukkan dengan cara memfitnah ataupun kasar. Dan semoga kita dapat mengambil hikmah dari kejadian dari Bu Artati dan Bu Mira tadi. Tuh. Kalau begitu saya Mario Wirix. Saya Fathia Ginanjarsari. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita hambanya untuk senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa saja yang bersyukur maka Allah akan menambah nikmat. Dan siapa saja yang kufur atau mengingkari nikmat Allah subhanahu wa ta'ala maka azab Allah atau siksa Allah sangat pedih. Berterima kasih, tetap berbuat baik. Dan kalau ada perintah umum saat seorang anak diperintahkan birrul walidain atau berbuat baik kepada kedua orang tua atau kepada ibu, maka anak seharusnya juga dia berterima kasih dan kemudian merawat, menjaga orang tuanya. Ketahuilah, harta yang kita bagi kepada orang yang pernah memberikan susunya kepada kita, insya Allah akan memberikan keberkahan hidup buat kita semua dan tidak terkecuali anak tersebut. Ini saja, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.